Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang penuh sukacita, diberkati Tuhan, dan hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini mengalahkan rasa takut. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kasih-Mu melimpah atas kami. Kami tidak perlu takut sebab kasih Tuhan begitu nyata atas kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami pasti diberkati dan hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 8 ayat 25 dan ayat 26. Matius 8 ayat 25 dan ayat 26. Dikatakan di situ, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, murid-murid mereka adalah orang yang dekat dengan Yesus. Hari-hari mereka bersama dengan Yesus. Namun dalam hal itu pun mereka merasakan ketakutan. Tiap hari mereka melihat mujizat, tapi dalam hal itu tetap mereka merasa ketakutan. Dari sini kita belajar mau dekat sedekat apapun seperti murid-murid. Kalau kita nggak mengenal Yesus dengan baik, maka potensi ketakutan itu akan ada. Mau disebut rasul kah? Mau disebut hamba Tuhan, mau disebut gembala, kalau tidak betul-betul dekat dan mengenal, maka rasa ketakutan itu akan ada. Padahal mereka murid-murid berada di dalam perahu yang sama, di situasi yang sama, tapi mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Dan Yesus bilang, hai kamu yang kurang percaya. Jadi ketakutan itu sama dengan kurang percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus dapat tertidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Nah, kenapa Yesus bisa tidur? Karena angin dan badai dan apapun tantangannya itu takluk kepada Yesus. Nah, seharusnya kita yang percaya kepada Yesus, mau badai sebesar apapun, harusnya kita bisa tetap tenang. Sebab yang menyertai kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Sejujurnya, setiap manusia memiliki ketakutan masing-masing. Bahkan Yesus sebagai manusia, dia pernah mengalami rasa takut ketika berdoa di Taman Getsemani.
Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalaupun tidak, Yesus mengatakan demikian. Yesus akan menanggungnya. Jadi setiap manusia itu punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Tapi yang perlu kita ketahui, yang berbahaya adalah ketika ketakutan itu menguasai. Berapa banyak orang akhirnya mengakhiri hidupnya karena dikuasai oleh ketakutan itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita menang dan mengalahkan ketakutan itu? Sehingga kita bisa tenang seperti Yesus, tetap tenang bahkan tidur pulas di tengah-tengah badai yang begitu besar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan pandangan kita dari masalah-masalah yang ada kepada Tuhan. Kalau kita berfokus kepada masalah yang kita takutkan, firman Tuhan berkata di kitab Ayub, justru kalau kita takut akan sesuatu, ketakutan itu akan terjadi. Kalau kita cemas, justru itu akan mendatangi. Jadi kita nggak boleh berfokus kepada keadaan atau ketakutan yang kita pikirkan. Kita harus memandang kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Jadi kita harus mengalihkan pandangan kita dari masalah kemudian kepada Tuhan. Dan ini akan membuat kita dapat mengatasi rasa takut itu. Ya, jadi jangan berfokus kepada masalah ataupun ketakutan-ketakutan yang kita pikirkan, tapi pandanglah kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mengalahkan rasa takut adalah percayalah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, sebab kekuatan kita terbatas. Dan sejujurnya kita manusia yang rapuh tanpa Tuhan. Kita manusia yang rapuh, kita manusia yang gampang berpaling. Untuk itu, untuk kita berkemenangan, menang atas ketakutan, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janjinya, percaya kepada kuasanya, percaya kepada hadiratnya, sehingga ketakutan-ketakutan itu tidak menguasai. Percaya bahwa kapal di mana Yesus dengan murid-murid tidak akan tenggelam, sebab kita ada bersama-sama di perahu itu bersama dengan Yesus. Ingat saudara, Immanuel itu satu statement yang menyukakan hati kita. Artinya Tuhan menyertai kita. Jadi percaya kepada Dia, bahwa Dia menyertai kita. Kita tidak akan hancur dibuat oleh ketakutan-ketakutan itu. Justru kita akan berkemenangan. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus lawan ketakutan-ketakutan itu. Tuhan senang memberkati, tapi Tuhan juga senang mendidik, membentuk kita, sehingga kita gak cengeng dalam hidup ini, sehingga kita dewasa dalam hidup ini, kita menang. Nah, kalau mau menang harus hadapi peperangan. Dan ingat, waktu kita berperang ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, yang memberi kemenangan kepada kita. Dan saya percaya saudara pasti menang atas ketakutan-ketakutan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa. Kasih-Mu membuat kami yakin bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri. Kasih-Mu membuat kami punya otoritas, sebab kasih-Mu mengandung kuasa. Dan kami percaya ketakutan-ketakutan, intimidasi-intimidasi apapun, itu tidak akan pernah menghancurkan kami. Sebab kami punya Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Justru yang kami percaya, apapun ketakutan itu
apapun masalah itu, kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Immanuel, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.